Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas satu materi mengenai mindset berwirausaha, atau bagaimana sih kita itu berpikir bahwa kewirausahaan itu menjadi penting, atau setelah lulus nanti kita tidak hanya terpaku pada mencari pekerjaan. Kalau dulu kan orang-orang senangnya kita tuh selalu ditanya, akhirnya mindset kita kan sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Nah, seperti itu. Itu selalu berulang. Sementara yang namanya berusaha atau berwirausaha itu kita tidak pernah menanamkan mindset seperti itu di dalam diri kita, teman-teman. Maka dari itu, materi perkuliahan hari ini berfokus pada bagaimana sih kita harus menanamkan atau mindsetnya ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur atau kita akan melangkah ke dunia kewirausahaan. Nah, yang pertama yang harus kita tanamkan bahwa teman-teman, pendidikan formal itu tidak cukup untuk masa depan, tidak cukup. Jadi pendidikan formal itu penting, tapi ternyata pendidikan formal di sekolah SD, SMP, SMA, kemudian sampai pada teman-teman kuliah, apalagi kuliahnya cuma kuliah pulang, tentu saja itu tidak akan cukup untuk masa depan teman-teman. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, bicara soal kewirausahaan itu bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan, teman-teman. Nanti kita lihat juga apa saja sih. Ya, yang pertama, pendidikan formal saja tidak cukup untuk masa depan. Ini salah satu berita ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mengikuti materi mengenai urgensi, ya, ada satu slide mengenai banyaknya lulusan. Ini pendidikan formal tidak cukup. Ini bisa kita lihat. Ini ada saya tandai ya, bahwa pada periode 2 UMY meluluskan 1.127 mahasiswa ya, dari wisudawan prodi apa dan lain-lain ya. Kemudian ada mahasiswa internasional, bahwa setelah lulus nanti kalian akan punya saingan yang semakin banyak. Kalau kalian hanya kuliah pulang, teman-teman, tentu saja saingan kalian itu akan semakin banyak dibandingkan dengan teman-teman yang punya skill-skill lain. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi ya, terutama teman-teman yang setelah kuliah itu memiliki berbagai kegiatan untuk mengasah skill atau kemampuan dan menambah networking. Itu yang paling penting, teman-teman. Selanjutnya, nah, ketika bicara soal kewirausahaan, bahwa kita harus sadar ya, berwirausaha itu bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Ini salah satu contoh ya. Kalau dulu ya, lagi-lagi kalau dulu namanya foto, ya udah foto aja, bikin dokumen pribadi seperti itu. Foto zamannya orang nikahan saja mungkin. Tapi semakin kesini ada yang dikenal namanya baby photoshoot ya. Kalau tadi maternity itu foto lagi hamil ya, kalau ini baby. Jadi bayinya udah keluar, baru usia berapa hari, dia di foto ya, dijadikan dokumentasi pribadi atau dokumentasi dari orang tuanya. Nah, ini untuk teman-teman yang hobi fotografi, banyak sekali bidang-bidang fotografi yang bisa teman-teman jadikan lahan untuk kegiatan berwirausaha ya. Contoh selanjutnya ada jasa desain ya, teman-teman yang suka desain ya. Banyak sekali sekarang peluang-peluang jasa desain, dan ini salah satu contohnya saja. Oke. Selanjutnya, nah itu tadi untuk teman-teman komunikasi ya, yang suka foto, suka video, suka desain. Kalau konseling gimana, Bu? Konseling juga ada ya, konseling. Bahkan kita di Prodi juga sedang mengembangkan konseling ya, namanya kanca.id. Itu ke depan diharapkan juga bisa seperti ini. Nah, konseling ini salah satu contoh saja ya, banyak sekali misalkan seperti ala dokter dan lain-lain. Bahkan nih kelihatan ya, esensial ini paketan esensial itu per sesinya 169.000. Yang di bawah itu kalau teman-teman buka ada yang promo tuh sekitar 270-an sekian. Membuka peluang usaha dengan keahlian teman-teman. Kalau tadi yang komunikasi, yang ini yang konseling. Selanjutnya, nah ini bisa diterapkan di berbagai kehidupan ya. Ini mau jualan online tapi tidak punya produk. Ini salah satu contoh saja ya, teman-teman, bahwa kalau teman-teman misalkan punya skillnya adalah untuk berkomunikasi dengan baik, menjual sesuatu ya, atau menawarkan sesuatu kepada orang lain, bisa saja nih yang ini. Selanjutnya bisa diterapkan di berbagai kehidupan. Ini sempat ramai di tahun 2015 ya, apa 16 ya. Ini pasti teman-teman tidak asing ya dengan sang pisang ya, punya Kaisang seperti itu. Ini di bidang makanannya, kalau pisang goreng dulu biasa, kemudian dikasih topping yang macam
macam. Di bidang kuliner juga bisa berarti. Tadi ada komunikasi, konseling, kemudian di bidang kuliner, atau kalau kalian punya skill komunikasi atau punya lagi-lagi skill komunikasi yang baik ya, jadi selebgram teman-teman ya, bisa diterapkan di berbagai kehidupan, bicara soal bagaimana ngendorse barang dan lain-lain. Dan selanjutnya ini yang terakhir, ya ada YouTuber ya sekarang yang sedang ramai. Sebenarnya saya juga kurang begitu yakin sih apakah kemudian yang dikerjakan oleh YouTuber itu disebut dengan kewirausahaan atau tidak, tapi yang pasti dia kan tidak menggantung kepada orang lain, dia membuat pekerjaan baru, dia menghasilkan sesuatu yang baru, sebenarnya bisa dikategorikan juga berwirausaha teman-teman. Dengan apa? Dengan media baru. Nah, untuk teman-teman yang sekarang berada di sana, silahkan bisa digali lebih dalam potensinya untuk menciptakan konten-konten bermanfaat, bisa menjadi seorang YouTuber seperti ini. Selanjutnya, mindset berwirausaha yang ketiga ya, bahwa teman-teman itu harus terapkan di dalam pikiran teman-teman bahwa wirausaha adalah salah satu langkah alternatif dari kehidupan pekerjaan rutinan ya. Misalkan sebagai karyawan biasa atau dari sulitnya mendapat pekerjaan atau PHK. Itu kembali lagi tadi ya. Banyak lulusan, banyak saingan, akhirnya susah mendapat pekerjaan. Kenapa sih kemudian tidak membuat pekerjaan saja? Itu yang ketiga. Yang keempat, dapat memajukan perekonomian negara. Ini salah satu contohnya ya, yang memang 2014 kemarin merekrut banyak sekali mitra ya, mereka kalau menyebutnya mitra. Dan yang kelima, membudidayakan sikap unggul, mandiri, dan kreatif. Kita bahas satu-satu. Yang ketiga, langkah alternatif dalam hidup ya, dari pekerjaan-pekerjaan rutinan, atau dari sulit dapat pekerjaan bisa, atau dari PHK juga bisa. Ini berita tahun 2020 teman-teman, 9,77 juta orang kena PHK ya. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu aman ya untuk bekerja di dalam perusahaan orang lain sebenarnya. Contoh yang selanjutnya, bicara soal pekerjaan rutinan, corona ya teman-teman. Siapa sih yang menyangka kemudian ada corona ya? Kita yang sudah sedang stuck dengan pekerjaan kita ya, kita yang merasa nyaman dengan posisi kita, tapi kemudian karena ada corona banyak sekali yang berubah, banyak sekali terjadi PHK, banyak sekali yang dirumahkan teman-teman. Ini salah satu contohnya. Dan ini ya kita tidak tahu ya kapan datangnya dan lain-lain. Selanjutnya ini sama, bicara soal PHK juga, ini berita tahun 2020 juga. Ini saat pandemi ternyata anak muda nih yang banyak kena PHK ya. Kalau mau lihat kenapa, silahkan dibaca saja beritanya, linknya sudah saya cantumkan. Next. Ya, selanjutnya ini mindset berwirausaha yang harus kita tanamkan adalah ketika kita berwirausaha itu dapat memajukan perekonomian negara. Tadi yang di awal saya tunjukkan gambar Gojek ya, ini berita tahun, saya lupa kalau nggak salah 2017 atau 2018 ya, sudah aktif dipakai oleh 15 juta pengguna ya, user aktifnya sekitar 900.000 pengemudi. 2017 beritanya ya, setiap bulan lebih dari 100 juta transaksi ya. Betapa ternyata besarnya satu aplikasi ini mempengaruhi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, dapat memajukan perekonomian negara. Ini masih lanjutan ini ya, contoh dari berita yang tadi, mitra tumbuh sampai 300%. Nah, ini mungkin teman-teman tidak asing dengan SS, ada yang belum pernah, silahkan dicoba teman-teman. Nah, bahkan SS, rumah makan, menyediakan makanan yang menurut kita rumahan ya, tapi ternyata punya berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 cabang. Ini tahun 2019 ya, 2019. Mungkin kalau teman-teman buka 2020 udah semakin banyak. Betapa merekrut karyawan dari kegiatan berwirausaha itu sangat banyak. Selanjutnya, ini WS ya. Kalau tadi SS, ini WS sudah di mana? 1, 2, 3, 4 kali 5, 20, ada 21 ya, 21 outlet. Bayangkan dari 21 outlet itu per putaran uangnya seperti apa, kemudian perekrutan karyawannya sebanyak apa, dan lain-lain. Itulah kenapa kita sebagai seorang calon lulusan prodi komunikasi juga diarahkan untuk dapat menjadi seorang
pengusaha. Nah, ini satu startup punya alumni kita ya, punya kakak kelas kalian ya, Betukang ID. Ya, dia sudah ada di 10 kota, itu ada 500 project, kemudian ada 70 mitra tukang yang sudah bergabung di sana. Ini juga salah satu contoh dari tadi memajukan perekonomian negara, bahwa orang-orang itu akhirnya tidak nganggur. Kita punya usaha, mereka masuk ke usaha kita, dan itu bisa kita kembangkan, teman-teman. Yang kelima, tadi membudidayakan sikap unggul, mandiri, dan kreatif. Kita kan dipaksa untuk bersaing, dipaksa untuk berinovasi ya, dipaksa untuk menerima resiko-resiko yang ada. Akhirnya tumbuhlah tadi sikap unggul, mandiri, dan kreatif. Nah, kalau kita singkat tadi, slide selanjutnya, mindset berwirausaha yang pertama adalah bahwa kita harus tanamkan pendidikan formal saja tidak cukup, teman-teman, untuk masa depan. Kita harus lebih kreatif lagi dalam hidup, jangan hanya mengandalkan apa yang diberi saja, tapi kita juga harus rajin menggali atau mencari potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk bisa dikembangkan. Arahnya tadi bisa jadi ke kewirausahaan. Selanjutnya yang kedua, bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan ya, tadi yang komunikasi, yang konseling, atau bidang-bidang hobi atau kemampuan teman-teman yang lain ya, atau passion teman-teman yang lain. Selanjutnya yang ketiga, langkah alternatif dalam hidup ya. Ya boleh jadi karyawan ya, tidak apa-apa, tidak ada yang melarang seperti itu, teman-teman. Tapi ketika teman-teman dihadapkan pada situasi-situasi sulit seperti susah dapat pekerjaan, PHK, atau karena corona sekarang, kalian harus bisa lebih kreatif lagi untuk bisa jadi mandiri tadi ya, menghidupi diri sendiri. Yang keempat, dapat memajukan perekonomian negara tadi, karena semakin banyak orang yang bisa direkrut, kemudian transaksi yang terjadi dan lain-lain, itu yang harus kita tanamkan ketika kita menjadi seorang wirausaha. Dan terakhir, ketika kita memilih untuk menjadi seorang wirausaha, tentu saja akan membudidayakan sikap unggul, mandiri, dan kreatif, tidak hanya pada diri kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Begitu, teman-teman, untuk materi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video Mindset Berwirausaha. Semoga juga menjadi pertimbangan teman-teman untuk langkah selanjutnya. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.